Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan teman-teman praktek yang kemarin ya. Jadi sesuai dengan materi yang kemarin, kita sudah sampai ke latihan ini, memasukkan nilai ke tabel mahasiswa, tabel MK, tabel dosen, dan tabel MK, ambil MK ya. Jadi tabel ambil MK itu adalah gabungan antara tabel MK dan tabel mahasiswa. Jadi di sini saya ingatkan kembali ada primary key yang merupakan gabungan dari dua primary key yang lain atau composite primary key. Di sini ada composite primary key yang terdiri dari name dan MK. Seperti yang kemarin sudah kita praktekkan ya. Jadi kita harus merelasikan antara mahasiswa ambil MK, dan dosen ya. Kalau nggak direlasikan maka tidak ada gunanya kita membuat tabel relasi seperti ini. Ya kita tetap bisa eh, menggunakan tabel-tabel ini, tapi tidak terkait tabelnya. Maksudnya tidak terkait, nanti saya contohkan seperti ini ya. Kita bisa lihat misalnya di sini ada tabel MK. Nah, di tabel MK ini ada kode dosen. Kode dosen ini kalau kita lihat di sini ya, ini akan terlihat seperti hyperlink ya, hyperlink atau menuju ke kode dosen yang ada. Jadi misalnya kalau nggak dihubungkan atau nggak direlasikan, maka hyperlink ini nggak akan muncul. Terus apa manfaatnya ya? Coba kita lihat di sini ya. Misalnya di sini ada tabel mata kuliah open source ya. Open source ini dosen pengajarnya adalah DS001. Kita lihat di sini DS001 itu siapa ini? DS001 itu adalah Mr. Agus. Kalau misalnya tidak dihubungkan, maka saya hapus seperti ini ya. Ini contoh saya hapus. Oke. Nah, akan muncul error ya bahwa dosen Pak Agus ini di dipakai mengajar atau dia mengajar di mata kuliah di tabel yang lain. Jadi dia sudah dipakai di tabel yang lain. Nah, di sini. Maka dia tidak bisa diubah ya, kecuali ini saya delete nya. Jadi misalnya DS001 di sini sudah nggak ada lagi, maka baru bisa misalnya saya ubah ya DS001-nya. Nah, ini jadi seperti ini ya. Saya ubah jadi DS002. Oke. Nah, di sini sudah nggak ada yang pakai ya DS001, maka baru bisa di delete yang Pak Agus ini ya. Nah, seperti itu ya. Itu gunanya merelasikan di dalam eh, tabel relasional ya. Jadi kalau tidak direlasikan, yang terjadi seperti itu ya. Ini menghindari anomali ya, menghindari anomali otomatis, menghindari anomali apa yang terjadi kalau misalnya saya nggak mengubah dulu gitu ya ke 001 sini. Yang terjadi adalah eh, kalau kita cek di sini misalnya DS001 terus dicek DS001 itu siapa gitu ya. Loh, nggak ada DS001 gitu kan. Itu yang dimaksud dengan anomali ya. Jadi ada redundansi, ada anomali. Redundansi juga memungkinkan terjadi gitu ya. Kalau misalnya DS001 ternyata di sini eh, ada dua gitu ya DS001. Saya tambahkan di sini DS001, DS001 lagi. Nah, itu juga mungkin jadi redundansi. Tapi kalau sudah terkoneksi seperti ini maka tidak akan terjadi. Contoh yang lain ya untuk tabel MK. Kemarin saya ada yang keliru dari video sebelumnya. Jadi harusnya ini dua-dua itu adalah primary key. Kita bisa dilihat di sini ya ini ya di sini dua-dua ini primary key mengacu pada primary composite ya. Jadi kalau misalnya cuma salah satu maka eh, ada kemungkinan terjadi anomali ya. Contohnya misalnya saya contohkan di tabel di modul ya, saya di modul.
K001 itu siapa sih sebetulnya? K001 itu Amir Hamzah gitu ya. Terus MK001 itu mata kuliah algoritma. Jadi kalau kita membaca di sini itu Amir Hamzah mengambil mata pelajaran Amir Hamzah di algoritma itu nilainya 3 gitu ya. Terus Amir Hamzah yang masih orang yang sama ya, K001, K01 itu orang yang sama, MK002 itu adalah basis data, nilainya 2. Terus untuk yang 004 open source nilainya 4 atau A gitu ya. Nah, di sini tidak ada masalah ya. Ya, sekarang kalau misalnya kita nggak menggunakan foreign key composite ya, saya kasih di sini ya. Seperti ini ya misalnya. Angka 001 diulangi di sini. Nilainya 4 gitu ya. Nah, ini kan terjadi anomali di sini ya. Anomali maksudnya ini kok ada Amir Hamzah itu ngambil mata kuliah algoritma yang sama gitu ya. Si Amir Hamzah ini sama ya, Amir Hamzahnya algoritma juga. Tapi kok di sini nilainya 4 nih. Nah, itu yang dimaksud dengan anomali kan. Jadi redundansi yang membuat ini yang benar mana, nilainya 3 atau 4 gitu ya. Nah, kalau untuk mencegah tersebut maka dua kolom ini atau dua atribut ini menjadi primary key. Artinya gabungan dua ini harus unik gitu ya. Kalau ini sudah gabungannya nggak unik ya nggak boleh. Tapi kalau ini K01, sininya kan MK02 gitu ya. Atau sebaliknya ya, sini MK02, tapi kan orangnya yang ambil beda gitu ya, K1002 atau nilai untuk orang yang beda gitu ya, mata kuliah yang sama tapi orangnya yang berbeda. Lah itu yang eh, harus unik dua-duanya atau harus gabungannya itu harus unik. Nah, untuk membuat gabungan itu unik, kalau misalnya kita nggak membuat composite primary key di dalam struktur tabelnya, maka anomali itu akan terjadi gitu ya. Kalau misalnya kita nggak merelasikan ya, misalnya ini ya, saya hilangkan relasinya gitu ya. Ini MK ya, MK itu ambil MK ini di sini yang ini gabungan dari MK sama mahasiswa. Ini saya hapus gitu ya. Hapus relationship. Aduh, ini malah sudah break otomatis. Hapus. Nah, oke. Ini juga hapus. Jadi relationship sini di samping untuk menjaga konsistensi data, ini juga menghilangkan anomali atau tidak valid. Ini juga untuk menjaga input data yang salah. Kalau seperti ini masih unik ya. Coba kita lihat. Ambil MK ini. Ini masih bekerja seperti biasa karena ini masih ini ya, masih dibikin primary key dua-duanya. Oke, kita coba sekarang inputan kita coba kasih masukan yang sama. Jadi kita misalnya sekarang kan sudah ada K001, MK002. K01, MK002 nilainya 2. Kita coba K001, MK02 nilainya 3 misalnya. Kan nggak boleh harusnya kan ya. Jadi kita coba masukkan lagi. Sorry, lupa tadi nilainya. Dulu yang mau kita timpa ini
K01 MK02 ya. Oke, karena nilainya kita rubah itu ya. Jadi K001 MK02 nilainya kita bikin 4. Ini kan redundan ya. Jadi eh, yang yang benar yang mana jadinya gitu ya. Nah, kan dia nggak mau. Karena duplikat entry K101 MK02. Jadi ini sudah ada. Jadi yang ini sudah ada, makanya nggak mau. Itu ya. Itu kalau kita menggunakan composite primary key. Kita sudah membuat dengan betul dua buah primary key ini. Coba kalau kita hapus primary key-nya gitu ya. Kita hapus dua-duanya. Karena menghapus ini, karena ini pas ini 2 maka jadi langsung harus 2 gitu ya. Kita lihat, nah ini sudah dihapus. Kalau ini cuma satu doang misalnya ya primary key-nya ini. Ini harus indeks dulu. Duplikat, oh. Tidak mau ya. Coba. Oh ya ya ya. Karena apa? Karena K001 ini sudah ada yang nilainya 2, 001. Jadi dia otomatis menggagalkan itu karena apa? Karena NIM-nya ini sudah ada yang sama. Jadi dia sudah nggak unik dari awal. Jadi kita hapus dulu aja. Kita drop dulu isinya ya. Kita kosongkan dulu ya. Terangket. Coba kita lihat sekarang. Nah ini kosong ya. Strukturnya kita lihat. Nah misalnya ini jadikan primary key ya. Oke seperti ini ya. Nah masalahnya itu yang tadi ya. Jadi kalau misalnya yang unik cuma satu, maka dia akan membatasi cuma primary key di yang unik aja gitu ya. Misalnya ini ya. Ini saya kasih nilai. Oke. Kita lihat K101 MK01 nilainya 3. Sekarang kalau kita tambahin lagi K001001 nggak mau karena apa? Karena sudah ada. Jadi karena harus unik gitu ya. Sekarang berarti harus ganti orang gitu ya. Oke, coba kita lihat ya. K101, 102 ya. Jadi karena primary key-nya ada di NIM, maka yang harus beda NIM-nya. Jadi kalau ada mata kuliah yang lain yang diambil oleh K1001 ini jadi nggak bisa gitu ya. Sebaliknya kalau kita pindah di kode MK-nya yang unik, maka eh, nggak boleh ada perulangan mata kuliahnya gitu ya. Yang boleh ngambil satu mata kuliah misalnya MK01 ini harus satu doang. Maka itu harus dua-duanya gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau saya lihat sekarang berarti memang untuk membuat unik dua-duanya kita harus memblok dua-duanya seperti ini ya. Jadi di blok semacam ini nanti baru dibikin utama seperti ini. Nah, tapi karena sudah ada isi yang double maka kemungkinan nggak mau. Oh, ini mau.
Oke, jelajahi 101. Oke, jadi sekarang harus mewajibkan NIM sama kode MK-nya ini beda gitu ya. Sekarang kalau saya tambahkan yang sama, misalnya K101 dan MK001, baru dia nggak mau gitu ya. Ini kalau belum terrelasi semacam ini, maka kemungkinan akan ada kode MK yang nggak valid. Kode MK yang nggak valid itu maksudnya apa? Kode MK atau NIM yang nggak valid ya. Karena apa? Karena dia nggak melihat apakah K1001 ini apakah betul ada gitu ya. Misalnya di sini di data mahasiswa ini ya. K1005 gitu ya. Kita ubah menjadi K1006, maka dia akan mau walaupun K1006 itu nggak ada orangnya gitu ya. Nggak ada orangnya tapi dia tetap tetap bisa dimasukkan. Coba kita, ya ini tinggal diginiin aja udah mau berubah dia kan. Kalau misalnya dia sudah terrelasikan kan nggak mungkin seperti ini ya. Oh ya, K106 padahal di mahasiswa sini nggak ada K1006 gitu ya. Tapi kalau sudah terrelasikan hal itu nggak mungkin terjadi. Itu ya. Jadi sekarang kalau kita sudah relasikan, apakah apa yang kita coba ya? Kita relasikan lagi. Create relationship mahasiswa. Cascade ini artinya dia harus dihapus secara berurutan dari bawahnya dari akarnya dulu ya. Nggak mau karena apa? Karena sudah ada eh, yang sama gitu ya. Name yang beda maksudnya. Kayak tadi K1006 itu nggak ada di dalam data yang sini gitu ya. Jadi kita harus hapus dulu yang tadi mahasiswa yang ambil MK ini. Kita hapus dulu. Misalnya ini kan nggak ada ya. Coba kita ubah menjadi 106, 05 gitu ya. Ya, 1005 kan valid ya. Coba sekarang baru kita sambungkan lagi gitu ya. Tadi kan karena dia nemukan oh ada yang nggak valid gitu ya. Jadi dia nggak mau terrelasi. Mungkin seperti itu ya. Name kebalik apa ini? Itu ya. Keliru. Ah ya mau ya. Karena sudah valid semuanya ya. Jadi dia mau. Sekarang kita hubungkan lagi untuk yang satunya ya. MK-nya, MK-nya mana MK ini ya. Loh, ini dengan kasket. Oke, nah sudah ya. Kalau sudah seperti ini maka untuk ambil MK ini nggak bisa sembarangan ya. Kalau mau mengubah ya dia akan terkoneksi dengan ini ya. Kalau mau ubah nggak seperti kayak tadi bisa ngedit seperti langsung gitu ya. Kalau mau ngubah juga mungkin nah seperti ini ya. Dia seperti drop down ya, mana yang pilihan yang ada gitu ya, nggak bisa langsung edit kayak ngedit teks gitu. Itu ya itu gunanya dihubungkan relasinya. Buat teman-teman yang belum terrelasi ya silahkan direlasikan dulu karena kalau di modul praktek itu nggak ada relasinya ya. Nanti masih kurang, jadi silahkan direlasikan dulu. Sebelum kita masuk ke sini ya, mulai masuk ke filtering data ya. Filtering data ya ini masih sangat mudah. Ya ini bisa lah ya. Coba sebelum masuk ke yang sini ya. Sebelum masuk ke yang query untuk relasi ya. Jadi query untuk multiple tabel.
Untuk yang video ini biar nggak terlalu panjang, silahkan saya akan coba aja lah langsung ya. Jadi untuk menampilkan data filter seperti ini untuk masih satu tabel mah gampang ya. Mas Danda bisa praktekkan langsung di sini, nggak usah pakai command prompt ya. Jadi bisa langsung di sini. Misalnya select, kita klik dulu sininya ya mahasiswanya. Nah, mahasiswanya di sini baru kita sekali ini otomatis ininya mahasiswa gitu ya. Kalau select all gini nggak pakai syarat maka akan muncul semua gitu ya. Bintang itu seperti select all ya, semua gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kasih syarat nih ya, 004 ya, tinggal select where, kita di sini ada pilihannya ya, name sama dengan ini misalnya. Bisa nggak? Harus tanda petik ya, karena dia apa namanya varchar gitu ya. Nah, ini ya. Seperti itu ya. Itu yang pertama. Order itu diurutkan ya. Order by, misalnya select all order by nama mahasiswa, ascending itu berarti diurutkan dari yang paling kecil hurufnya, misalnya namanya di modul itu namanya itu urutannya itu dari Amir, Budi, Chandra, Dedi ya. Jadi ya pas ini sudah urut ya. Coba kalau kita select all tapi descending ya, descending. Kalau yang ini tadi ascending, kita ingin descending ya. Mahasiswa by nama mahasiswa apakah betul sesuai dengan ininya ya. Ini kalau di saya nama gitu ya. Jadi harus hati-hati ya karena descending itu descending kayak gini ya. Nah, ini diurutkan dari D, C, B, B, A gitu ya. Ya itu cukup mudah lah ya. Terus nah, memilih secara spesifik ya tadi ya. Jadi select all sekarang ini menampilkan spesifik aja gitu ya. Jadi saya cuma pengen menampilkan name-nya aja gitu ya. Maka yang tertampil itu cuma name-nya gitu ya. Misalnya ini select. Nah, ini langsung otomatis ditampilkan semua, kita cuma tinggal hapusnya. Where-nya dihilangin. Jadi cuma nampilin name gitu ya. Oh ya, name doang. Lagi select all name yang tadi ini sudah ya. Select all MK semester 1 atau SKS 2. Coba kita lihat yang MK-nya itu seperti apa. MK itu SKS-nya. Kita pengen tahu mata kuliah semester 2 saja gitu ya. Semester 2 saja yang SKS-nya 2 gitu ya. Nanti ketemunya kan ini ya. Harusnya ketemunya ini ya. Saya pengen tahu mata kuliah semester 2 yang SKS-nya 2 gitu ya. Harusnya ini doang kan. Karena yang mata semester 2 itu cuma yang sisanya 3 SKS gitu ya. Select all MK where semester dengan 2 N atau apa ya ini harusnya N SKS dengan 2 juga.
Nah ya, ketemu ya, seperti yang tadi saya bilang, MK02 networking, SKS-nya 2 semester 2. Oke, ya ini cukup mudah ya. Semester 1 ini sudah. Nah, ini sudah mulai. Oh enggak, ini masih sama ya. Ini tadi OR ding, sorry ya. OR itu berarti pilihan semester 1 atau yang SKS-nya 2. Kalau OR itu semester 1 SKS-nya 2. Kita lihat dulu coba yang tadi. Semester 1 atau SKS-nya 2. Berarti nanti yang akan tertampil ada 3 ya. Ini gitu ya. Semester 1 SKS-nya 2 kan ada algoritma, open source, sama networking. Semester 1 itu algoritma sama open source. Jadi jawabannya nanti ada algoritma, open source, sama networking. Where semesternya 1 or SKS-nya 2. Nah ya, oke ya, ketemunya 3. Oke, sekarang yang ini tadi kode dosen pakai N ya, sama saja lah ya. Terus ini ada eh, ini bukan ya, yang bukan oleh dosen 03 gitu ya. Coba kita lihat masih di MK ya. Kita lihat yang bukan dosen 03. Berarti 3 ini ya, PBO, open source, sama networking. Where kode dosen. Jadi tidak, ini hampir sama kayak apa ya? Kalau yang simbolnya tidak sama dengan ini, Java atau apa lupa ya. DS 003. Ya gitu ya. Yang bukan DS 003 ya ada 3 mata kuliah, PBO, open source, sama networking. Oke, terus ini tanggal lahir ya. Dimana tanggal lahirnya itu ada 1980. Ini bisa dua pilihan, harusnya hasilnya sama ya. Like itu pokoknya mengandung ya. Mengandung 1980 ya. Coba kita lihat. Ini di mana ini? Mahasiswa ya. Mahasiswa. Kita lihat dulu yang 1980 itu ada 2. Kita pengen tahu mahasiswa yang kelahiran tahun 1980 ya. Jadi pakai like gitu ya. Where tanggal lahir, like itu berarti mengandung ya. Dimulai dari pokoknya 90, lanjutannya terserah gitu ya. Ini pakai persen ya, sorry ya, persen. Ini menandakan pokoknya setelah itu terserah apa gitu ya. Pokoknya depannya 1980 gitu ya. Nah, ini akan didapatkan yang ini ya. Karena yang ini nggak dihitung lagi. Pokoknya depannya 1980 gitu ya. Ini juga tadi ada alternatif yang lain menggunakan ini ya, year. Karena ini date, kebetulan date itu bisa mendeteksi ya, yang tahunnya yang mana gitu ya. Jadi kalau tipe data varchar nggak bisa seperti itu ya. Jadi kita harus hati-hati juga bahwa year ini khusus untuk tipe data yang apa namanya, ini harusnya ini tipe data date time ya, sama dengan ini seperti biasa ya 1980 misalnya. Nah ya, ketemu ya, sama hasilnya. Tergantung kita mau enak yang mana. Kalau saya sih lebih enak yang pakai like gitu ya, karena ini umum. Kalau like itu bisa dipakai juga untuk yang string ya, string, tipe data string. Maunya ada mengandung karakter ini gitu ya, hampir sama kayak gitu. Atau misalnya kita menggunakan karakter
jalan sambal seperti ini. Nah, ini kita pengen dapatkan yang ini kan, kalau pakai like kan bisa juga dipakai gitu ya. Oke, bisa kita ulangi gitu ya. Where alamatnya ini ya, like, petik, dan sambal, persen, terserah belakangnya gitu ya. Oke. Nah, ini akan didapatkan secara spesifik ini ya. Gitu ya, itu jauh lebih mudah kalau pakai like. Oke, lanjut lagi. Nah, ini juga bisa menggunakan lebih kecil dari ini ya. Jadi lebih kecil dari tahun 1982. Kita mau coba ya, kita coba aja lah. Tanggal lahir, year-nya jangan lupa, year, tanggal lahir, lebih kecil dari 1982. Ini pakai. Nah, ini ada 3 orang yang tanggal lahirnya lebih kecil dari 1982. Oke, yang selanjutnya ya, ini like itu juga bisa dipakai untuk nomor telepon ya. Terus digabung ya. Kalau ada yang 0811 or 0812 or 0813. Jadi prasyarat ini bisa di-join ya, digabungkan dengan banyak or atau banyak n ya. Jadi like sudah pakai like juga pakai or ya. Ya, itu cukup mudah ya untuk seleksinya. Coba yang terakhir ini aja ya. Kita pengen tahu mahasiswa yang tinggal di Solo dan diurutkan berdasarkan nama mahasiswa dari nama yang paling bawah gitu ya. Oke, mahasiswa yang dari Solo. Coba kita lihat dulu. Yang Solo itu ada 3, kita harus tahu ya. Jadi kalau diurutkan juga yang paling ketemu berarti nanti Budiman, Budi, Amir Hamzah gitu ya. Where alamat gitu ya. Like, ingat Solo itu ada di paling belakang ya. Kalau alamat maka kita persennya itu di depan gitu ya. Terus belakang Solo seperti ini. Terus kita urutkan dari nama. Sorry, ini kebalik ya. Ordernya belum ya. Order by nama descending. Nah, itu ya, ketemu ya. Budiman, Budi, Amir Hamzah. Oke, itu praktek untuk select dari satu tabel ya. Dari satu tabel mah agak mudah ya, belum mengkombinasikan ya. Kalau mengkombinasikan kan agak sulit ya. Saya butuh nama mahasiswa yang nilai mata kuliah algoritmanya lebih dari 3 lah. Itu kan mengkombinasikan nama itu ada di mahasiswa, nilai itu ada di mata diambil MK, terus nama mata kuliah ada di MK. Itu membutuhkan 3 tabel gitu ya. Dan dosennya, wah itu berarti langsung jadi 4 tabel. Nah, itu nanti kita praktekkan di selanjutnya ya. Oke, mungkin itu biar nggak terlalu panjang ya. Saya pisah dulu aja videonya. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.